Coba bayangin, ada sebuah tradisi yang dijaga ketat selama ribuan tahun, tiba-tiba harus berhadapan dengan teknologi yang kecepatannya kayak kilat. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini kenyataan. Kisah tentang otentisitas, iman, dan kecerdasan buatan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, selama lebih dari 1400 tahun, hadis, yaitu sabda dan perbuatan Nabi Muhammad, itu udah jadi pilar kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ini bukan sekadar teks kuno yang berdebu ya, tapi ini adalah panduan hidup yang jadi pegangan bagi miliaran muslim di seluruh dunia. Dan untuk menjaga kemurniannya, para ulama di masa lalu mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk menyaring jutaan riwayat. Mereka sampai membangun sistem verifikasi yang super rumit, di mana setiap kata, setiap rawi dianalisis dengan ketelitian setingkat kerjaan forensik. Ini kerjaan yang butuh ketekunan luar biasa, ingatan super, dan integritas yang gak main-main. Nah, terus gimana ceritanya kalau proses verifikasi yang butuh waktu seumur hidup ini tiba-tiba ketemu sama algoritma komputer yang bisa bekerja dalam hitungan milidetik? Disinilah titik di mana tradisi sakral ribuan tahun bertemu dengan inovasi digital yang super disruptif. Oke, bagian pertama, teks suci go digital. Sebelum kita ngomongin AI, kita perlu paham dulu panggungnya. Kita sekarang hidup di era digital, di mana teks-teks yang dulunya cuma ada di kitab-kitab tebal, sekarang bisa masuk ke saku kita. Cukup sekali klik. Oke, kita coba bedah sedikit ya. Anggap aja hadis itu kayak sebuah berita penting. Dia punya dua bagian krusial. Pertama, matan, itu isi beritanya. Dan yang kedua, ini yang penting banget, namanya sanad. Sanad itu adalah daftar sumber beritanya, rantai orang-orang yang menyampaikan berita itu dari generasi ke generasi sampai ke kita. Tapi digitalisasi ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi pengetahuan jadi gampang banget diakses, keren. Tapi di sisi lain kemudahan ini justru membuka kotak Pandora. Hadis jadi bisa menyebar tanpa verifikasi, dicomot dari konteksnya, dan diperparah sama literasi digital dan agama yang mungkin masih rendah. Ini pada dasarnya adalah berita palsu versi religius. Bahaya banget kan? Lanjut, bagian kedua, ujian otentisitas kuno. Nah, sebelum kita lompat ke solusi teknologi, kita harus salut dulu nih sama kecanggihan sistem yang sudah ada. Karena untuk melawan berita palsu di zaman dulu, para ulama sudah menciptakan metode verifikasi yang sangat kompleks. Ilmu hadis itu secara umum kebagi dua. Ada riwayah, ini fokusnya gimana cara menyampaikan riwayat secara akurat dari satu orang ke orang lain, dari generasi ke generasi. Terus ada dirayah. Nah, ini jantungnya proses verifikasi. Ini adalah ilmunya untuk menganalisis riwayat secara kritis. Anggap aja dirayah ini semacam mesin quality controlnya tradisi Islam. Jadi gimana cara kerjanya? Pertama, ulama menganalisis sanadnya, rantai perawinya. Nyambung nggak nih rantainya? Orang-orang di dalamnya beneran pernah ketemu nggak? Kedua, mereka meneliti setiap perawi. Orangnya jujur nggak? Ingatannya kuat nggak? Ini ada ilmunya sendiri. Terakhir, mereka periksa teksnya atau matan. Isinya bertentangan nggak sama Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat? Jadi kebayang ya, ini tuh bener-bener kayak kerjaan detektif atau forensik sejarah. Setiap perawi itu saksi, dan setiap hadis itu barang bukti yang harus diuji keasliannya. Luar biasa banget usahanya untuk menjaga kemurnian ajaran. Bagian ketiga, memasuki era AI. Oke, setelah ribuan tahun pakai metode manual yang super teliti, muncullah sebuah kekuatan baru. Kita sekarang ada di era di mana data adalah raja dan algoritma adalah pekerjanya. Coba deh lihat angka ini, 97%. Gila kan? Ada penelitian yang menunjukkan kalau model AI tertentu itu bisa loh mengklasifikasikan hadis, apakah itu sahih, lemah, atau palsu, dengan tingkat akurasi setinggi itu. Ini potensi yang luar biasa untuk menyaring lautan informasi digital dengan kecepatan super. Terus, gimana caranya AI bisa begitu? Dia punya senjata canggih. Ada Natural Language Processing yang bantu mesin membaca teks Arab kuno. Ada machine learning yang dilatih pakai ribuan contoh hadis biar bisa kenal polanya. Ada data mining buat melacak penyebaran hadis dan anomaly detection buat nandain kejanggalan yang mungkin kelewat sama mata manusia. Ini kayak tim investigasi digital yang kerja non-stop. Bagian keempat, ulama dan mesin. Ngelihat kemampuan AI, pasti kita jadi bertanya-tanya. Wah, berarti peran ulama udah selesai dong. Apa mesin bakal ambil alih? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih menarik. Ini bukan soal penggantian, tapi soal kolaborasi. Kutipan dari penelitian ini ngejelasin semuanya. AI itu bukan hakim, tapi asisten peneliti yang super cerdas. Dia itu alat epistemik, semacam kaca pembesar super canggih untuk bantu cari pengetahuan. Tapi keputusan akhir tentang apa yang dilihat tetap di tangan ahlinya, manusia. Pembagian kerjanya jadi jelas banget.
AI itu jagonya di kecepatan dan skala. Dia bisa proses jutaan data dalam sekejap mata. Tapi AI nggak punya pemahaman spiritual, konteks sejarah, atau penilaian etis. Nah, itu wilayahnya para ulama. Jadi AI berperan sebagai analis data yang kuat, sementara ulama tetap jadi validator dan pemegang otoritas akhir. Di dunia teknologi, model kerja kayak gini tuh ada namanya human in the loop. Artinya, manusia tetap yang pegang kendali. Teknologi nggak menggantikan, tapi justru memperkuat kemampuan manusia, dan ini penting banget, biar keputusan yang menyangkut iman dan kebenaran tetap dipandu sama kebijaksanaan, bukan cuma sama kode komputer. Dan yang menarik, pendekatan kolaboratif ini ternyata nyambung loh sama filsafat ilmu modern. Filsuf Karl Popper pernah bilang, sebuah ide itu jadi kuat bukan karena bisa dibuktikan benar, tapi karena dia tahan banting waktu diuji untuk disalahkan. Prinsip ini, prinsip mencari kelemahan untuk menguji kekuatan, ternyata udah jadi inti dari kritik hadis tradisional selama berabad-abad. AI cuma ngasih alat baru aja untuk melakukan pengujian itu dalam skala yang jauh lebih besar. Bagian terakhir, masa depan kebenaran. Setelah melihat gimana tradisi kuno dan teknologi mutakhir bisa berpadu, kita sampai pada pertanyaan besarnya. Apa arti semua ini bagi masa depan pengetahuan dan pencarian kebenaran, terutama dalam konteks agama? Poin terpentingnya adalah, ini, teknologi itu datang bukan untuk menghapus tradisi, tapi justru untuk memperkuatnya. Bayangin, AI itu seperti perisai baru yang melindungi tradisi dari serangan disinformasi, sekaligus jadi jembatan biar lebih mudah diakses dan dipahami sama generasi baru. Jadi jalan ke depannya itu adalah jalan sintesis, bukan pertentangan. Ini butuh kolaborasi erat antara para ahli agama dan ahli teknologi. Kalau kita bisa pakai alat ini dengan bijak, kita bukan cuma memperkuat peran ulama, tapi juga bisa membantu mencegah pemahaman yang sempit dan kaku, yang sering jadi akar ekstremisme. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk meneguhkan pesan inti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kasus verifikasi hadis ini kan cuma satu contoh. Seiring dunia kita jadi makin otomatis, pertanyaannya jadi lebih mendesak. Di mana kita akan menarik batas? Fungsi apa dalam pekerjaan, seni, bahkan iman yang akan selalu kita sisakan khusus untuk sentuhan intuisi, etika, dan hati nurani manusia?